Pernah kepikiran nggak sih kalau pelajaran geometri di sekolah itu ternyata lebih dari sekedar sudut, garis, dan rumus? Gimana kalau saya bilang, di dalam semua itu tersembunyi kunci buat memahami alam semesta kita? Nah, ini adalah kisah tentang geometri, cetak biru dari realitas itu sendiri. Oke, cerita kita mulai dari sekitar 2400 tahun yang lalu. Coba bayangin, seorang filsuf Yunani lagi berdiri di pinggir laut, ngeliatin kapal-kapal berlayar menjauh. Dia sadar ada yang aneh nih. Kapal itu bukan cuma makin kecil, tapi lambungnya hilang duluan, seolah-olah ditelan sama cakrawala. Ini bukan cuma pengamatan biasa loh, ini sebuah lompatan logika yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, manusia punya bukti kalau dunia kita ini nggak datar, tapi melengkung. Dan alat yang membuka pandangan baru ini, iya, geometri, jendela pertama kita untuk ngintip ke kosmos. Pertanyaan ini nih yang bakal jadi pemandu kita. Soalnya, selama 2000 tahun, jendela yang kita pakai buat melihat realitas yang kelihatannya sempurna banget, ternyata punya satu retakan kecil. Dan retakan inilah yang nantinya bakal meruntuhkan semua pemahaman kita. Untuk ngerti soal jendela ini, kita harus kenalan dulu sama arsiteknya, seorang pria bernama Euclides. Dia nulis buku yang saking fundamentalnya, saking kuatnya, pengaruhnya itu sering disamain sama Alkitab dalam membentuk peradaban barat. Coba bayangin skalanya. Karya Euclides, yang judulnya Elemen, itu bukan sekedar buku pelajaran matematika. Ini tuh kayak cetak biru realitas. Selama lebih dari 2 milenium, kalau kamu mau mendeskripsikan ruang, kamu harus pakai bahasanya Euclides, nggak ada pilihan lain. 4 aturan pertama ini, ya jelas banget kan? Sangat intuitif. Tapi, lihat yang kelima ini. Postulat paralel. Kelihatannya sih simpel aja ya. Tapi aturan yang satu ini jadi obsesi sekaligus bikin frustrasi para pemikir terhebat selama berabad-abad. Inilah dia, retakan di jendela kita. Selama berabad-abad, jendela Euclides ini kokoh banget. Revolusi berikutnya itu nggak datang dari usaha buat ngurusaknya, tapi justru dari upaya buat membangun jembatan. Jembatan dari jendela itu ke dunia yang benar-benar baru, dunia angka. Jadi gini, di satu sisi kita punya geometri, dunia visual yang nyata, isinya bentuk-bentuk kayak lingkaran dan segitiga. Di sisi lain, ada aljabar, dunia abstrak yang isinya simbol-simbol kayak X dan Y. Nah, selama ribuan tahun, dua dunia ini dianggap benar-benar terpisah. Terus, datanglah René Descartes dengan ide yang brilian banget saking sederhananya. Cuma dengan gambar dua garis yang saling tegak lurus, dia berhasil menciptakan sebuah jembatan. Tiba-tiba, setiap titik di ruang bisa diwakili sama sepasang angka. Intinya, dia menerjemahkan bahasa bentuk ke bahasa angka. Dampaknya luar biasa. Persamaan kayak SY sama dengan X kuadrat itu bukan lagi cuma simbol abstrak, tapi jadi kursa parabola yang bisa kita gambar. Lingkaran itu bukan lagi cuma bentuk, tapi jadi persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, perkawinan antara bentuk dan angka inilah yang melahirkan sains modern. Tapi, sementara dunia lagi asik-asiknya pakai alat baru ini, retakan di fondasi yang lama itu mulai membesar. Kita balik lagi ke masalah Euclides yang belum kelar, si biang keladi, postulat paralel. Selama 2000 tahun loh, para matematikawan nyoba buktiin postulat kelima pakai 4 postulat pertama. Mereka yakin banget itu pasti bisa, tapi semuanya gagal total. Kegagalan terus-terusan ini akhirnya memunculkan satu pertanyaan yang radikal. Jawabannya, yang digagas sama pemikir visioner kayak Carl Friedrich Gauss, ternyata mengejutkan. Alasan kenapa postulat itu nggak bisa dibuktikan adalah karena postulat itu nggak selalu benar. Tiba-tiba aja gagasan kalau cuma ada satu jenis geometri hancur berkeping-keping. Biar kebayang anehnya kayak apa, coba lihat segitiga. Di dunianya Euclides yang datar, sudutnya kalau dijumlahin pasti 180 derajat. Tapi, di ruang hiperbolik yang melengkung kayak pelana kuda, jumlahnya kurang dari itu. Terus, di ruang elips yang melengkung kayak bola, jumlahnya malah lebih dari itu. Jendela Euclides resmi pecah. Oke, geometri-geometri baru ini mungkin kedengarannya cuma kayak permainan pikiran yang abstrak kan? Tapi, revolusi terakhir bakal nunjukin kalau salah satunya adalah deskripsi harfiah dari alam semesta kita. Inilah saatnya geometri jadi fisika. Wawasan Einstein datang dari eksperimen pikiran yang sederhana. Kalau kamu lagi di dalam lift tertutup, kamu nggak akan bisa bedain antara ditarik ke bawah sama gravitasi atau didorong ke atas sama akselerasi.
Nah, buat Einstein, pemikiran ini adalah kuncinya. Ini adalah pemikiran paling membahagiakan dalam hidupnya yang ngebuka jalan buat memahami gravitasi. Dari sini, muncul kesimpulan yang jujur aja gila banget. Gravitasi itu bukan gaya misterius yang narik-narik dari jauh. Gravitasi adalah kelengkungan dari jalinan ruang dan waktu itu sendiri. Jadi, matahari itu nggak narik bumi, tapi matahari membengkokkan ruang di sekitarnya dan bumi cuma bergerak lurus ngikutin kelengkungan itu. Tapi gimana cara ngebuktiin ide segila ini? Lewat pengamatan. Di tahun 1919, pas gerhana matahari total, para astronom mengukur pembelokan cahaya bintang pas lewat di dekat matahari. Hasilnya, angka yang kecil banget, tapi persis sama kayak yang diprediksi teori Einstein. Geometri aneh dari Gauss tadi sekarang terbukti sebagai bentuk dari realitas kita. Perjalanan kita udah jauh banget melintasi milenium, tapi kisah tentang geometri ini, wah, masih jauh dari selesai. Kita udah lihat gimana pengamatan sederhana soal kapal ngebawa kita ke aturan Euclides, terus ke Descartes yang nyatuin dunia bentuk dan angka. Kita juga udah nyaksiin gimana Gauss ngehancurin ruang datar dan Einstein ngebengkokin alam semesta. Setiap revolusi adalah jendela baru yang terbuka. Dan ini dia bagian yang paling seru. Para fisikawan modern, waktu mereka ngejelajahin teori dawai atau gravitasi kuantum, mereka itu lagi berhadapan sama geometri yang jauh lebih aneh, di dimensi yang bahkan nggak bisa kita bayangin. Jendela berikutnya menuju realitas, lagi dibangun sekarang. Pertanyaannya adalah, pemandangan apa yang nunggu kita di baliknya?